Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Di garis bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak putusi Dudu sembarang Ojo lai Hai Rek, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 220-an kayaknya ya. Haha. Dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di Instagram podcast kisah horor. Banyak banget yang nge-DM karena sekarang kenapa openingnya nggak ada ketawa-ketawanya gitu ya. Sebenarnya tuh pengen banget openingnya tuh kayak dulu lagi ya. Ada tertawa-tertawa ala kuntilanak gitu ya. Tapi berhubung lagi batuk-batuk terus agak sesek ya. Jadi kalau mau ketawa itu kan harus tarik nafas yang panjang banget gitu ya. Terus baru ketawa. Nah itu sekarang udah agak gak kuat gitu. Kenapa ya? Apakah ini faktor sudah tua ataukah memang ini karena lagi batuk ya? Sekarang lagi musimnya sakit nih, batuk-batuk, pilek segala macam, hujan ya. Gitu. Jadi kemungkinan kalau keadaan sudah pulih akan terbantu dengan opening-opening yang seperti dulu lagi gitu. Terus aku mau cerita nih kemarin juga lagi happening banget karena hari Sabtu kemarin itu ada seminar gitu ya, workshop gitu bareng sama Noise. Terus kebetulan sebelum kita ngikutin seminar paginya kita ketemu sama apa namanya VP-nya Noise, Kak Thomas. Wah. Ya semoga kalau kita udah TP-TP gini ya udah caper-caper gitu kepada orang Noise gitu, orang pentingnya Noise, siapa tahu di kontrak eksklusif. Amin. Ya nggak apa-apa lah, berdoa dulu gitu ya. Siapa tahu jadi terwujud jadi kenyataan gitu. Wow. Nggak sabaran. Oke. Mari kita bacakan cerita-cerita yang udah masuk nih karena udah banyak banget email yang udah masuk dan belum terbaca satu demi satu. Jadi kita bacakan dari mana dulu ya? Ntar dulu, ini email banyak banget sumpah numpuk. Mana sih? Nah, ini
Oke, cerita pertama ini datang dari yang bernama Rizky. Judulnya adalah Perjalanan Malam Hari. Halo Kak Ana, perkenalkan saya dari Kediri, nama saya Rizky. Halo Rizky, halo Kediri. Saya mau berbagi cerita pengalaman horor yang saya alami sama teman. Suatu malam hari Sabtu malam jam 1:48, habis pulang nonton karnaval sound system. Pahamlah kebiasaan orang Jawa Timuran, Tegal Deso ya, lebih tepatnya Tegal Deso. Nah, gini ceritanya. Aku sama temanku sebut saja namanya Ferry, pulang setelah selesai nonton pulanglah kita berdua nih lewat jalan tikus, terobosan. Maklum, soalnya lokasi acaranya jauh. Naik sepeda motor di awal perjalanan masih biasa aja. Tapi pas udah pertengahan jalan, tepat jam 2 dini hari, suasananya jalannya makin mencekam. Kita berdua tetap berusaha untuk tetap tenang, tapi tiba-tiba di belakang aku kayak ada yang megang pundak aku. Aku pun ketakutan dan langsung teriak. Biasa, aku agak penakut. Lalu Ferry ini berhenti dan nanya ke aku. Kenapa Riz? Kok bengok-bengok? Kenapa Riz? Kok teriak-teriak? Aku bilang ke Ferry, tadi kayak ada yang pegang pundakku. Beneran deh, sumpah. Si Ferry membalas, halah, paling kamu ngantuk kali, pakai bahasa Jawa. Lantas kami pun melanjutkan perjalanan kali ini. Giliran si Ferry yang dapat gangguan dan posisinya Ferry di depan yang nyetir. Ferry melihat sesosok wanita berbaju merah, kebaya, sambil gendong bayi dari kejauhan. Awalnya sih masih kelihatan kayak orang biasa yang mau keluar, tapi aneh kan? Jam 2 malam masa wanita keluar rumah sambil bawa anak? Apalagi pakai baju kebaya. Singkat cerita si Ferry bilang kepadaku, kita bantu yuk ibu-ibunya, kasian. Firasatku udah gak enak, tapi aku iyain aja deh. Pas udah deket, tiba-tiba ibu-ibu tadi kok berubah jadi serem. Kakinya melayang sama penuh darah menetes dari badannya. Saking kagetnya kita berdua langsung tancap gas buru-buru kabur dari sosok itu. Dan sampai akhirnya kita berdua nemu sebuah musola dan cepet-cepet berhenti di situ sampai subuh. Selesai sudah cerita saya, mohon maaf kalau ceritanya kurang seram. Semoga bisa menambah dosis horor kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya dan minta nomor WA kalau boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia minta nomor WA guys. Wani piro. Ntar aja dah kalau gue ke Kediri, pulang Kediri ya kita meet up gitu ya. Kita ngopi-ngopi bareng. Biasanya gue kalau ngopi di Kediri tuh di angkringan deket itu. Pasar Paing. Tuh, kalau nggak di Pasar Paing ya ini deket Stadion Brawijaya. Tuh, gue pokoknya kalau ngopi di 2 tempat itu. No, kalau gue pulang ke Kediri, gue pasti woro-woro nih. Siapa yang mau meet up bareng Ana? Woi, kayak berasa artis aja ya. Ya mungkin bisa dibilang. Gue gak bisa bilang dia halu ya, karena emang dia ngeliatnya sosoknya solid banget, apalagi lokasi ngeliatnya juga di tengah jalan coy. Jadi bisa besar kemungkinan kalau itu bisa jadi sosok nih ya yang dilihat. Karena kita telaah dulu nih, Kedirinya dia di mana gitu kan. Karena gue kan orang Kediri nih, tapi emang gue Kedirinya kan agak perbatasan Kediri sama Nganjuk. Jadi agak masih melosok lah, beda sama Kediri kota. Nah kalau misalnya Kediri dia pelosok ya jelas lah sepi gitu kan. Terus
habis pulang acara Tegal Deso. Tegal Deso itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Lebih tepatnya itu sedekah bumi. Nah itu biasanya kalau orang-orang masih rumahnya itu di pedesaan itu masih ada yang namanya sedekah bumi. Kalau di Surabaya itu masih ada sih sedekah bumi, cuma lebih ke Surabaya pinggiran. Kalau Surabaya kota itu udah nggak ada yang namanya sedekah bumi. Paling Surabaya pinggiran itu baru ada. Gitu guys. Serem belum? Kayak kurang greget gitu ya ceritanya ya. Masih kurang begitu membuat bulu kuduk gua berinding belum ya. Jadi kita tambah nih cerita dosis horornya. Oke? Oke. Cerita kedua ini datang dari siapa ya? Oh ya, dari Yanti. Judulnya adalah Anakku Diambil Kuntilinik. Ya, kuntilanak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Kak Ana, halo pendengar podcast kisah horor. Perkenalkan, namaku Yanti. Kali ini kisah nyata dialami oleh istrinya mamangku sendiri ya Kak. Jadi pas dulu waktu bapakku itu ngajakin pindah ibuku ke Sukabumi, bapakku belum mempunyai rumah sendiri. Akhirnya kami pun untuk sementara waktu ikut numpang di rumahnya nenek, ibu dari bapakku. Setelah hampir 1 bulan kami tinggal di rumah nenek, tak sengaja bapak bertemu dengan mantan bosnya dahulu yang bernama Pak Abdul. Setelah mereka ngobrol-ngobrol, Pak Abdul pun bertanya kepada bapakku, "Lim, sekarang kamu tinggal di mana?" Bapakku bernama Salim. Terus bapak pun menjawab, "Masih numpang di rumah Umi Pak," ucap bapakku sambil merokok. Terus Pak Salim pun, Pak Salim kan bapaknya dia. Terus maksudnya ini ya bosnya bapaknya. Terus bosnya pun menawarkan villa kecil di seberang desa untuk kami tempati. Kalau mau udah aja tuh villa aku isiin sama kamu. Sekaligus kamu kerja lagi sama aku seperti dulu ngurus kolam ikan. Mendengar perkataan Pak Abdul berkata seperti itu, alangkah senangnya bapakku waktu itu karena kebetulan bapakku belum mendapatkan pekerjaan. Kalau di situ kerjaan dapat, rumah pun dapat, gak harus berdesakan numpang di rumah Umi, apalagi ngontrak, pikir bapakku waktu itu. Tanpa basa-basi langsung saja bapakku tuh menyetujuinya untuk kerja lagi bersama Pak Abdul. Memang vilanya itu terletak di atas wahangan atau sungai. Dan juga villa itu sudah kosong hampir 10 tahun. Set. Karena sudah lama ditinggalkan, tak diisi manusia. Pastinya villa itu kotor dan bau apek. Apalagi villanya kan masih terbuat dari bilik. Dan lantainya juga hanya terbuat dari papan. Jadi kalau misalkan di dalam villa itu ngintip ke bawah dari lubang lantai papan langsung, terlihat air wahangan atau air sungai yang keruh. Setelah kami menempati villa itu memang lumayan angker ya. Soalnya yang pertama villanya terletak di atas sungai. Dan yang keduanya itu villa sudah kosong lumayan lama. Jadi tak heran kalau suka terdengar ada yang tertawa ataupun menangis. Tapi kata bapakku bilang, jangan takut sama yang begituan. Takutlah sama Allah. Karena derajat kita lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk halus apapun juga. Setiap malam villa itu dipakai buat ngaji dan sholawat kami sekeluarga. Di dekat villa itu hanya ada satu rumah, yaitu rumahnya Mak Ita.
Dukun beranak tempat orang kampung meminta pertolongan kalau ada yang melahirkan di kampung itu. Singkat cerita, setelah setengah tahun kami menempati villa itu, akhirnya kami kedatangan tamu dari Bandung. Dia adalah mamangku dan istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Niatnya mamangku itu mau mencari kerja di tempatku, sekalian untuk ikut istrinya melahirkan di situ. Karena di situ juga ibuku hanya tinggal berempat. Bapak, ibu, aku dan juga adikku. Jadi mendengar kalau mamangku mau ikut tinggal bersama kami di situ dengan senang hati kami pun terima. Jadi bakalan rame, gak sepi lagi karena bertambahnya orang. 2 hari sudah mamangku tinggal bersama kami. Tapi waktu itu pas malam Selasa kira-kira jam 7 malam, hujan deras sekali hingga air sungai pun hampir meluap ke atas. Ibuku membuka pintu niatnya ingin menadahkan ember karena di teras luar ada yang bocor. Tapi tiba-tiba saja ibuku melirik ke arah dapur. Karena kan di villa itu dapurnya terpisah. Ada di luar rumah dan posisi dapurnya itu di bawah. Jadi kalau mau ke dapur itu harus turun tangga dulu. Di situ ibu kaget melihat istri mamangku itu berjalan ke arah dapur dengan perutnya yang buncit, memakai baju hamil berwarna merah tua. Sambil berteriak, ibuku bilang, "Wati, awas, pelan-pelan. Takutnya licin. Mana lagi hujan. Di situ kan ada yang bocor. Mau ngambil apa?" Teriak ibuku dari atas, tapi Biwati tak menoleh sedikit pun. "Oh, mungkin sama suaminya," gumam ibuku. "Tapi kok lihatnya juga merinding ya?" Sambil berbalik badan menuju pintu. Semenjak bibiku tinggal di situ, ruangannya pun dipenggal dibagi menjadi 2 ruangan. Biar mereka ngerasa nyaman gitu dan betah tinggal di situ. Pas ibuku mau membuka pintu lagi untuk masuk, terdengar dari ruangan sebelah suaranya Biwati yang sedang bercanda bersama suaminya. Anjir. Ibuku di situ gemeteran, berlari dan teriak sambil masuk ke dalam rumah dan membanting pintu depan. Melihat ibu seperti itu, aku dan bapakku pun kaget. Sampai akhirnya bapak bertanya, "Kenapa bu, kok teriak gitu?" Ucap bapak sambil berdiri menghampiri ibuku yang sedang ngos-ngosan di balik pintu sambil istighfar. Mendengar suara jeritan ibuku, langsung saja paman dan bibiku itu keluar. Karena kan pintunya juga ada 2, jadi model villanya itu seperti kontrakan. Terdengar suara paman yang mengetok pintu dari luar. Setelah dibuka, paman pun bertanya, "Teteh, barusan kenapa? Kok teriak?" Sambil ketakutan, ibuku pun bertanya sama Biwati, "Wat, teteh mau tanya, barusan pas teteh lagi di luar menadahkan ember, kamu pergi ke dapur nggak?" Ini merinding coy. Di situ Biwati dan pamanku pun merasa aneh. Kok ibuku bertanya seperti itu? Terus Biwati pun menjawab, "Enggak kok teh, aku nggak ke dapur. Lagian mana berani aku ke dapur sendirian. Apalagi posisi dapurnya ada di bawah gitu. Kalaupun aku barusan pergi ke dapur, pastilah teteh juga lihat keluarnya." "Yang bener Wat, jangan bohong." Biwati pun menjawab lagi, "Kalau teteh gak percaya, tanyain aja sama A Lili, ya kan A?" kata Biwati sambil melirik ke suaminya. Dan mamangku pun mengiyakannya.
sambil bertanya, "Mamangnya, ada apa teh? Kok bertanya seperti itu?" kata mamangku. Ibuku sambil menjawabnya pelan-pelan. "Barusan Teteh lihat Wati berjalan ke arah dapur. Tapi pas Teteh bilangin suruh hati-hati, dia gak ngelirik sedikit pun. Teteh kira Wati ditemenin kamu. Tapi yang bikin Teteh jadi takut dan akhirnya teriak, pas mau masuk itu terdengar suara kalian sedang bercanda di ruangan sebelah. Makanya Teteh refleks langsung teriak." Bersambung. Yanti. Aduh, ya Allah, gue udah masuk ke cerita, udah ngerasain merinding ya, udah ngerasain, ini bakal ceritanya seru gitu, anjay, bersambung, ya Allah bersambung. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tuh terkorla-korla gue anjay. Please ya teman-teman, kalau kalian kirim cerita ya, usahakan satu cerita ya guys. Nggak apa-apa panjang, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa satu cerita gitu ya. Kalau kayak gini ya, digantung-gantung bersambung seperti ini, kesannya itu kayak gimana gitu ya. Jadi udah nggak seru lagi, coy. Ini jujur aja ini. Aduh, kenapa kok terdilan-dilan ini ya sekarang? Jujur aja, ini aku udah merasa kayak udah masuk ke ceritanya gitu loh, udah ngerasa ngerinding. Jujur aja tadi udah merasa merinding gitu loh. Waktu si ibunya ya Yanti apa Yati tadi, siapa lupa tadi. Itu ngelihat sosok perempuan hamil memakai baju merah, itu dalam otakku sudah wah kuntilanak merah nih. Tapi endingnya coy bersambung, kan greget gitu ya jadinya ya. Ini berarti gue harus ngeliat ceritanya dulu ya sampai ending dulu. Maksudnya gue lihat dulu sampai bawah. Terus kalau misalnya di bawah ada kata-kata bersambung, sorry to say gak gue bacain ya. Karena jujur gue paling malas kalau ngebacain cerita tapi ceritanya gantung. Kayak kurang greget. Kayak aduh ada sesuatu kekecewaan yang tidak bisa terbendung guys. Kayak gitu guys ya. Ini kayaknya kita tambah satu cerita lagi ya, bentar nih udah menit ke berapa nih? 21. Kita tambah satu cerita lagi ya. Satu cerita lagi. Ini cerita terakhir. Ntar gue harap ini ceritanya gak ngegantung lagi ya. Ntar gue lihat dulu nih ceritanya bersambung apa enggak nih ya. Oh enggak, tamat nih. Semoga ceritanya serem dari cerita yang kedua ya. Aduh, sedih aku kalau ngebacain cerita kayak gitu. Oke, cerita ketiga ini judulnya adalah Mayat Dilangkahi Kucing. Hai Kak Ana, perkenalkan nama aku Dias. Kejadian ini terjadi pada tahun 2001. Masih inget banget waktu itu saya liburan akhir pekan di rumah nenek dari pihak ibu. Dusun tempat tinggal nenekku itu berada di pegunungan. Dan kala itu kendaraan bermotor masih sangat jarang di sana. Kami pergi ke dusun itu pun harus berjalan kaki mendaki lewat jalan setapak membelah gunung dan menyusuri sungai kecil. Saya dan kakek serta anak-anak kakek saya yang usianya lebih muda dariku, saat itu umurku 10 tahun. Kami berjalan beriringan dengan sesekali bercanda. Hanya butuh 1 jam kami sampai di dusun tempat tinggal mereka. Kebetulan saat kami sampai,
Baru aja ada orang di bagian tengah kampung kecil itu meninggal dunia. Meninggal saat melahirkan anaknya. Setelah kakek mengantarkan kami ke rumah yang kebetulan berada di kampung bagian atas, kakek dan nenek serta beberapa kerabat pergi ke rumah duka. Karena kondisi yang masih belum terlalu siang, saya dan paman, bibi yang juga bisa dikatakan adik-adikku itu sengaja pergi ke rumah duka untuk mencari nenek dan hendak meminta izin bermain di kebunnya yang kebetulan sedang panen rambutan. Saat sedang mencari-cari nenek dan kakek, kami sempat mencuri pandang ke dalam rumah duka yang terlihat si mayat disemayamkan tepat di tengah rumah. Saat itu jenazah sudah dikafani dan hendak disolatkan. Dan tiba-tiba ada kucing hitam melangkai tubuh si jenazah itu 3 kali. Awalnya kucing itu sempat diusir, tapi karena mereka lalai, akhirnya kucing itu kembali dan berhasil melangkai tubuh jenazah tersebut. Orang-orang mulai panik karena tiba-tiba tubuh jenazah itu berguncang, sedikit merontah dan kemudian tertuduk. Orang yang ada di dalam rumah berlarian keluar. Si anak jenazah itu lalu ditaruh di bawah meja. Karena mayat hidup itu tidak bisa menunduk sampai di bawah meja. Kami para anak-anak langsung berlari ke rumah dan menutup pintu ketakutan. Kemudian nenek dan bibiku pulang dan menyuruh kami agar tetap di dalam rumah. Suasana mencekam di kampung itu. Dengar cerita dari kakek, imam kampung dan beberapa tetua adat serta para pria dewasa di kampung, mereka berusaha untuk menemukan cara agar si jenazah kembali normal. Beberapa kali mereka mencoba mengikatnya, tapi kekuatan jenazah itu sangat kuat. Mayit, dia bilangnya mayit apa jenazah ya kita ngomongnya ya. Katanya sempat mayit itu berdiri, matanya menyala-nyala dan kuku menjadi hitam panjang. Menyeramkan. Ketika suami sang mayit tiba karena baru saja turun dari feri, dia tidak menyangka apa yang terjadi pada istrinya. Seorang diri dia merelakan dirinya untuk menenangkan tubuh istrinya yang bangkit kembali. Dia memeluk erat tubuh mayit itu, dicakar oleh sang mayit. Dia menangis bukan karena kesakitan dicakar sang mayit, tapi bersedih karena nasib istrinya seperti itu. Lalu dengan komandonya, iman kampung dan para tetua adat menusuk duri jeruk purut sambil membaca sholawat mati dan doa-doa. Aduh. Tapi mereka berhasil kembali membuat mayit itu normal dan segera menguburkan jenazah itu. Sesuai imbauan kepala desa, selama sebulan penuh jendela, ventilasi, dan lubang-lubang di rumah harus ditutup. Setelah jam 5 sore sampai pagi tidak ada yang boleh keluar rumah. Seperti ditetapkan jam malam. Suasana kampung sangat mencekam sejak kejadian itu. Saat malam tiba, aku tidak bisa tidur dan berjaga-jaga apa yang lewat di luar rumah. Kalau saja ada yang mengintip dari celah kecil. Keesokan harinya aku langsung meminta kakek untuk mengantarku pulang ke rumah. Dan selama hampir setahun, aku tidak mau pergi ke dusun itu lagi. Masih takut. Bahkan sampai saat ini kalaupun pergi ke sana dan sudah ramai sekali. Jalanan udah banyak dilalui kendaraan, peradaban lebih maju. Aku tidak mau menginap di rumah nenekku lagi. Tamat. Ceritanya ini lumayan serem ya. Ini baru
cerita dari sekian banyak ceritanya baru aku dapat cerita menarik, yaitu jenazah dilangkain kucing hitam sebanyak 3 kali bisa bangkit. Apakah ini mitosnya benar? Coba kita cek ya. Mitos kucing hitam melangkai mayat. Nah ini. Ini agak lemot ini laptop saya ya. Kenapa ini? Oke, ini dia. Mitos kucing hitam jika melangkai mayat berbeda dengan kok Jepang sama Cina. Nih. Ntar dulu artikel yang kedua. Tak cuma bisa menghidupkan orang mati, ternyata ini mitos lain kucing hitam. Oke, gua baca dulu Raja Kucing Hitam. Ini. Salah satu mitos kucing hitam di Indonesia yang terkenal adalah jika ada mayat yang dilangkai oleh kucing hitam, maka mayat tersebut akan bangkit lagi. Kemudian jasadnya akan dikuasai oleh roh jahat yang dibawa kucing hitam. Tak hanya sebatas bisa menghidupkan orang mati, ternyata kucing hitam memiliki mitos lain setelah dilansir dari beberapa sumber. Jadi yang pertama, pertanda kematian seseorang sudah dekat. Itu. Sebagian besar masyarakat Indonesia pasti melarang kerabat atau keluarganya memelihara kucing hitam. Kucing tersebut tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah, apalagi jika di dalam rumah terdapat orang yang sedang sakit. Sebab bagi orang Indonesia dianggap pamali. Mitos mengatakan apabila kucing hitam tiba-tiba naik ke atas tempat tidur orang yang sedang sakit, tandanya kematian orang tersebut sudah sangat dekat. Lalu yang kedua, menguras habis rezeki selama 2 tahun berturut-turut. Terus yang ketiga, membuat usaha yang dilakukan menjadi sia-sia. Kemudian itu doang, cuma 3 artikel. Waduh. Serem ya berarti ya kucing hitam ini ya. Tapi tetangga gue melihara kucing hitam coy. Cuma kucingnya itu kucing Persia gitu, warna hitam. Kalau ini gue juga gak tahu. Yang dikatakan kucing hitam itu kucing yang kayak gimana gitu. Apakah kucing kampung atau gimana. Cuma ini kenapa ya kucing hitam itu selalu membawa malapetaka. Soalnya kalau setahu gue sih kalau kucing hitam itu kebanyakan dibuat ritual. Kalau orang-orang bule itu bilangnya kucing hitam adalah peliharaannya penyihir. Nah, itu kucing hitam. Gue pernah ngalamin nabrak kucing. Kucingnya kebetulan warna hitam. Waktu itu masih SMA. Jadi SMA itu gue pulang sekolah naik motor, nggak ngeliat, emang sore ya. Pulangnya kan, aku kan sekolahnya masuk siang, pulangnya sore. Terus gak sengaja gue nabrak kucing hitam. Tapi kucingnya hidup, jadi kucingnya tuh posisinya lagi lari nyebrang tiba-tiba gitu. Nah untungnya akunya tuh naik motornya pelan gitu. Nabrak jedar, kukira tuh kan kucingnya sekarat ya, ternyata enggak. Lari gitu, nggak apa-apa. Tapi motor gue langsung dalam keadaan bocor. Iya kalau bocornya bocor luar ya. Kalau bocornya bocor dalam ya. Ini enggak. Bannya langsung sobek bro, ban luar. Motor Supra ya. Bayangin, ban dalam dan ban luar itu sobek. Padahal tadinya tuh nggak kenapa-napa coy. Tuh. Itu sih pengalaman aku kalau kucing hitam, tapi kadang itu kalau gue ngelihat di jalan tol ngelihat kucing tertabrak mati itu kayak aduh miris banget, sedih banget gitu. Tapi kalau masalah jenazah bangkit lagi itu ya, gue pernah ngelihat, tapi ini bukan dalam acara orang Muslim, melainkan acara umat Hindu. Jadi waktu itu kebetulan ada, kan dulu tuh kan aku pernah punya mantan tuh yang selama 3 tahun, nah pacaran 3 tahun, nah kebetulan mantan aku tuh agamanya Hindu. Dulu waktu masih kuliah itu
Aku tuh sering banget nganterin dia ke pura. Nih sampai sekarang kan gue pakai gelang Tridatu tuh ya kan dari dia. Jadi dulu tuh aku sering banget nganter dia ke pura gitu buat sembayang. Waktu itu ada siapa ya? Entah keluarganya, entah keluarga dari temennya gitu meninggal gitu loh intinya. Meninggal, terus aku tuh diajak ngelayat. Tapi aku tuh nunggu di luar gitu kan, sedangkan mantanku dan teman-teman lainnya itu pada ya lagi mau upacara. Jadi ceritanya ini katanya si jenazahnya itu mau di ngaben gitu. Nah sebelum di ngaben itu di ini ada ritual-ritual gitu kayak ya kalau misalnya di Muslim kan diyasinin dulu, dibacain yasin dulu sebelum dikafanin. Kalau di Nasrani itu kan mungkin kan ada acara kebaktian dulu sebelum mungkin dikremasi atau dikubur gitu kan. Nah kalau yang ini kayak ya gitu kayak dibacain doa dulu gitu. Nah pas dibacain doa, jadi kan posisi aku duduk itu pas di depan jenazah cuma jaraknya jauh gitu di luar. Cuma kelihatan posisi jenazahnya itu. Jadi pas dibacain doa tiba-tiba ini si jenazah itu bangun coy. Bangun, sumpah bangun. Tapi posisinya dalam keadaan duduk. Ini jenazahnya cewek tapi masih muda sih cewek. Bangun. Tapi melek. Kaget dong. Takut gitu kan kenapa-napa. Aku tuh lupa dulu penjelasannya mantanku itu entah ini karena memang ritualnya atau mungkin ini rohnya atau jasadnya ini udah dikuasai ilmu hitam atau apa gue nggak tahu lupa pokoknya ini jenazahnya bangun. Itu seketika semua orang lari kocar kacir takut gitu. Sampai sekarang gue nggak ketemu ini kenapa jenazahnya bisa bangun. Kalau kucing ngelangkain 3 kali itu kan berarti ada roh yang masuk ke dalam jenazah tersebut. Kalau ini kan posisinya nggak ada kucing yang ngelangkain itu jenazah. Jadi emang didoain tiba-tiba bangun tuh. Nah buat teman-teman nih yang mungkin agamanya Hindu nih ya, kepercayaannya Hindu dan pernah mengalami hal tersebut mungkin tahu nih kenapa gitu bisa gitu jenazahnya. Langsung aja komentar di kolom komentar di noise ya karena emang di noise yang bisa ini ngasih komentar gitu ya. Gitu deh kurang lebihnya. So buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita-cerita horor nih yang serupa dengan yang aku bacain ini, kalian langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun DM Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa juga dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise. Dan jangan lupa mampir ke channel YouTube aku namanya Ana Olive. Di situ gue explore tempat-tempat terbengkalai. Kalau kalian suka dengan channel YouTube aku, kalian bisa langsung subscribe, like, komen, dan share. Yang nantinya gue masih belum bikin konten sih. Nantinya gue mau bikin konten lagi tentang Randonautica. Jadi tungguin aja video terbarunya. Terima kasih semuanya. Akhirnya saya Ana undur diri dan sampai jumpa. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.